Nah, mengetahui ukuran plano atau lembaran besar itu dalam dunia kemasan sangat krusial. Kamu bisa menghitung dengan tepat, maka bisnis kamu menjadi untung. Tapi kalau kamu salah, bisnis kamu bisa jadi rugi. Oke, kita simak video lengkapnya. Ketemu lagi di KRDS. Nah, kita akan bahas tentang belajar kemasan bekas di sesi kedua, dan ini bahasanya tentang ukuran plano atau ukuran besar kertas sebelum dipotong-potong. Nah, siapa sih yang perlu konten seperti ini? Pertama itu pelaku usaha percetakan. Jadi buat kamu di percetakan, kamu wajib nih tahu tentang ukuran ini. Kalau nggak tahu, kamu nggak bisa jawab pertanyaan konsumen kamu. Ini harga berapa, harga berapa? Nah, yang kedua, pemilik usaha ATK. Kenapa? Karena usaha ATK ini dia bisa tidak bergantung sama vendor. Kalau misalnya dia bisa beli HVS, misalnya merek apa nih untuk Paper One, merek Sinar Dunia atau apa gitu, harga segini, dia bisa aja kalau tahu ukuran ini, udahlah saya ketemu kertas besar, saya potong ukuran A4 atau F4, saya jual tanpa merek, bisa aja. Jadi buat pemilik usaha TK, ketika tahu ukuran plano, kamu bisa dapat peluang baru. Kemudian produsen kemasan. Nah, ini tentunya buat kamu atau saya sebagai praktisi didik kemasan, hal ini sangat penting. Karena untuk membuat satu kotak itu kita perlu mengkalkulasi, dipakai bahan yang mana nih? Yang plano A, plano B, plano C, itu penting banget. Kemudian buat pelaku di usaha industri UMKM, karena ini kan rentan dengan harga ya. Maka itu kalau kamu memang nggak ketemu yang sesuai budget, udahlah kamu datangin aja ke toko kertas, udah kamu pindah sini, kamu handle sendiri. Kalau kamu pengetahuannya bisa lengkap, menurut saya kamu bisa melakukan efisiensi sangat besar. Ya, mudah-mudahan kamu juga ketemu orang-orang yang memang di lapangan sana baik kamu atau kamu. Jadi itu dia, kenapa sih penting memahami ukuran plano itu. Pertama, memahami plano itu kita bisa mengetahui biaya produksi. Jadi jumlah produk yang dihasilkan dari satu lembar ini ada berapa ya itu. Misalnya kayak kasus saya membuat kardus atau kotak parfum untuk bahan Ivory. Ivory itu kan 1979. Jadi untuk membuat satu kotak parfum ini saya kira-kira selembar plano ada berapa nih? Oh, dapat 10, oh dapat 20. Nah, itu kan saya tahu nih, ya selembar itu saya perlu berapa lembar yang saya beli. Itu pentingnya mengetahui ukuran planonya. Kemudian yang kedua, itu ada kalanya cetakan itu kita perlu sekali jalan tuh beberapa ya. Jadi kalau kita selisihnya tahu nih, wah ini berapa jaraknya, itu bisa menghemat cetak, bahkan lumayan signifikan kalau misalnya kuantitinya misalnya 10.000, 100.000 gitu. Saya pernah punya pengalaman dengan hal tersebut. Jadi di bagian kupingnya nih, yang buat tempelan itu yang misalnya standar 1,5 cm, kita biasa 1,2, kita cek daminya masih aman, jadi itu kan berkurang cuma 3 mili, tapi ternyata itu bisa menghemat luar biasa. Jadi kita yang bisa selembar dapat berapa, ini lebih nambah, dan itu sangat mempengaruhi margin dan profit kita saat itu. Nah, itu gara-gara kita paham tentang plano, jadi mampu mengefisiensi layout cetak. Kemudian plano itu bisa mengetahui dengan rinci HPP kita, harga pokok produksi ya. Jadi HPP kita berapa sih? Oh, kalau pakai plano ini sekian. Kembali ke tadi itu yang rencana anggaran BRAB. Nah, kemudian orang yang memang mengalami kesalahan memahami plano itu menyebabkan marginnya tiba-tiba hilang atau berkurang, tapi mereka nggak sadar, bilang wah lumayan juga ya. Kemudian dengan memahami plano itu kita mampu melakukan efisiensi bahan. Jadi nggak cuma kita bisa menghemat bahan dari segi selembar dapat berapa ya, tapi seperti yang tadi yang saya ceritakan pengalaman dalam industri kemasan itu kan ada namanya sisa potongan waste. Nah, ini perlu diminimalisir karena jangan sampai sisa bahan potongan itu banyak. Ini sering sekali terjadi kalau misalnya kita membuat packaging yang memang custom, dan itu ukurannya tidak bisa diubah-ubah. Jadi beneran ini botolnya atau ininya, nah kita kemudian otak-atik gitu, wah ini tidak bisa nih. Itu mau nggak mau memang kita bakal ada waste. Cuman disinilah perlunya kita memahami ukuran plano. Kemudian selain itu plano itu kita perlu paham plano karena memang mesin cetak ya. Kita kan kalau misalnya di dunia industri percetakan tuh paham nih, oh ini masuk mesin apa nih, mau masuk Fitmaster, Heidelberg, atau Komori, atau Ryobi, atau Sakurai gitu. Itu kan masing-masing mesin mereknya beda-beda tuh. Nah, maksud saya di sini, ketika kamu tahu planonya, kamu bisa paham nih, oh ini masuk mesin SM52, berarti kan area maksimal kamu kan 52x36. Jadi kamu harus beli plano ukuran berapa nih. Jadi di sini kesesuaian dengan area cetak itu sangat penting dengan kamu paham tentang ilmu plano. Nah, kita bagian inti. Sebenarnya ukuran plano itu udah berapa sih?
kalau saya nyebutnya sih ada 6 ya. Jadi yang pertama itu ada 100 kali 65, kemudian kedua itu ada 90 kali 65, yang ketiga itu ada 109 kali 79. Nah, ini dari 3 ini kita coba bikin satu kategori ya. Kenapa seperti itu? Karena 3 ukuran ini biasanya ada di kertas-kertas umum, misalnya kertas HVS, art paper, sponsboard, art karton, ivory gitu. Nah, itu biasanya ukuran 3 ini ada di kertas seperti itu. Tapi memang untuk ivory ini dia tidak ada ukuran 165 atau 90 65, dia hanya 109 atau 79. Nah, jadi itu perlu digarisbawahi. Cuman 3 ukuran ini biasanya paling populer. Kemudian keempat itu ada 120 kali 90. Ini ukuran kertas plano untuk kertas pembungkus ya. Biasanya kayak kertas Samson atau kertas Prafliner. Itu kan kalau kamu mau menyampul buku pelajaran lah, itu biasanya pakai kertas coklat. Nah, itu salah satunya kertas Samson, itu ukuran planonya 120 kali 90. Kraftliner itu kertas yang dipakai buat lapis kardus ya, coklat, itu juga sama. Nah, kemudian yang kelima itu ada 64 kali 76. Ini ukuran hardboard ya, atau bot orang nyebutnya, yang biasa buat lapisan undangan ataupun kotak hardbox gitu. Itu ukurannya segitu, 64 kali 76. Ini untuk hardboard lokal ya, kalau yang luar beda lagi. Dan yang keenam itu 120 kali 100, atau sebenarnya bukan 100 ini 120 kali 12 meter ya, atau 10 meter saya lupa. Cuman ininya tuh 120, cuman yang gulungan meter. Nah, untuk kain linen itu biasa dipakai buat dudukan kalender atau hardbox, giftbox gitu. Itu buat melapis dari hardboard yang tadi kita bahas. Nah, itu ada 6. Jadi dari 6 ini kamu dapat peluang bisnis baru. Ngapain sih? Misal nih, kamu tahu ukuran 6 ini, kamu tinggal ke toko kertas, kamu potong-potong deh. Misalnya toko kamu deket sama toko kertas yang besar ya, atau rumah kamu deket itulah. Ya, kamu tinggal ke sono, kamu potong. Misalnya kamu beli ukuran HVS, kamu potong jadi ukuran A4, F4, atau A3. Kemudian kamu jual di marketplace, kalau enggak kamu tawarin. Itu orang jadi, wah beli gitu kan. Itu hanya tahu dari plano aja. Dan harganya lumayan, risinya menarik lah. Nah, terus kalau untuk bahan kardus bagaimana? Nah, ini dia. Ini special case ya. Kalau bahan kardus itu memang dia tuh nggak dijual di toko kertas yang pasti. Mau kertas besar pun dia tidak ada. Jadi kalau kamu pengen dapat bahan kardus itu kamu perlu daftar ke pabrik bahan, pabrik core. Itu macam-macam sih. Kebanyakan memang Sinarmas yang merajai di bahan pabrik core ini. Itu prosesnya biasanya ya sekitar 2 pekan lah, kemudian divalidasi, udah mau validasi ya, kemudian kamu bikin PO deh, dan PO itu biasanya sekitar 10 hari lah. Jadi total 1 bulan lah dari kamu daftar, itu kamu bisa pesan bahan kardus. Nah, kalau kamu masih penasaran dengan bahan kardus ini, kamu bisa chat aja di kolom komentar. Itu pertanyaan misalnya berapa sih order yang pertama di pabrik core itu gitu. Jadi perlu menyiapkan bahan berapa, kemudian di mana aja sih lah kalau lokasi saya di sini, apakah pabrik core itu ada di sini. Nah, itu bisa chat aja di kolom komentar, karena memang sangat panjang pembahasannya. Kalau misalnya dibahas di sini, pasti kalau bahan kardus itu tidak seperti patokan standar ya. Yang tadi kita bahas ada 109, 79. Jadi memang bahan kardus kita pesan berdasarkan ukuran segini gitu. Perlu dicatat lagi, ukuran itu bukan berdasarkan orderan aja. Ada pula kita punya orderan nih, misalnya orderannya panjang, tapi ternyata untuk dibawa oleh mobil atau truk kita itu tidak mampu. Itu gimana caranya? Mungkin kita belah, atau mungkin kita akalin, misalnya wah kita minta diantar oleh wingbox punya pabrik core nih gitu. Itu juga bisa. Jadi kita harus paham nih gitu, mau nyetok ya. Bahkan pada kardus kita ada beberapa pabrik yang menyetok. Dulu juga saya seperti itu gitu. Jadi memang harus dipahamin, oh kalau dulu tuh memang muat dengan mobil blend van. Oh berarti tidak lebih dari 125 nih lebarnya. Kalau panjangnya sih bisa 2 meter, itu kan perlu dimatasin. Nah, kayak gitu-gitu sih, kita harus paham tentang distribusinya, kendaraannya, di kardus itu. Yang pasti dia ukurannya sesuai apa yang kita mau, dan kita harus paham cara penyimpanannya, karena ini bisnis volume. Jadi poinnya, ini bukan sekedar angka, ini menyangkut perkembangan usaha kemasan kamu ke depan, agar kamu nggak salah hitung. Dan kalau kamu pengen tahu tentang bahan kardus, mungkin kita akan bahas di episode berikutnya. Kamu tinggal ketik di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.